Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project ya, eh, A/B testing, simulasi A/B testing untuk Vio Pet Shop. Langsung kita masuk ke target marketnya. Di demografisnya ada di usia 20 sampai 45 tahun yang aktif bersosial media dan mempunyai hewan peliharaan. Kemudian jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Pekerjaannya mahasiswa, ibu rumah tangga, pengusaha muda yang punya kucing tapi dia nggak punya waktu untuk mengurus kucingnya. Lokasinya di domisili sekitar Bekasi, khususnya di Jati Asih. Untuk psikografisnya menganggap kucing itu anggota keluarga, jadi bukan sebagai sekedar hewan peliharaan. Kemudian memilih produk berkualitas yang bisa menjaga bulu dan berat badan kucing, peduli pada kesehatan kucing dan rutin melakukan grooming. Kemudian terbiasa mencari informasi di sosial media. Tujuan dari A/B testing ini untuk brand awareness, brand Kio Pet Shop-nya sendiri. Kemudian ada hipotesis yang saya buat adalah konten edukasi akan memiliki CTR lebih tinggi dibanding konten experience. Variabel yang diuji di sini adalah pendekatan edukasi berupa konten berfungsi untuk apakah konten ini bisa lebih efektif untuk membangun interaksi kepada audiens, dan pendekatan konten experience berfungsi untuk menguji apakah konten visual yang menarik ini lebih efektif dalam mendatangkan traffic dan biaya yang rendah. Metrik pengukurnya adalah CTR, CPC, dan engagement rate. Kemudian alasan pengujiannya menentukan prioritas campaign. Agar kita bisa tahu kapan harus menggunakan konten edukasi dan juga kapan untuk menggunakan konten yang visualnya menarik. Dan juga optimalisasi anggaran. Mencari tahu gaya konten mana yang memberikan CPC rendah. Kemudian ada kontrol versus varian. Kontrol di sini adalah konten satu berfungsi untuk kontrolnya. Konten satu bisa menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana interaksi yang bisa dicapai oleh audiens. Dan biasanya konten satu ini juga adalah konten-konten yang biasa diposting oleh pet shop lainnya berupa konten edukasi. Kemudian untuk variannya adalah konten yang memiliki visual yang menarik. Jadi konten ini itu berfungsi apakah dengan membuat konten yang visual yang menarik bisa mendapatkan impression atau klik yang lebih banyak tapi dengan biaya yang sama. Kita lanjut ke setup campaign-nya. Di sini ada konten setup konten 1 dan setup konten 2 kurang lebih sama persis untuk audiensnya, kemudian untuk budgetnya dan untuk durasinya. Setelah itu kita masuk ke data performa konten yang sudah di setup tadi. Di konten 1 kita mendapatkan total tayangan 25.000, kemudian total like-nya ada di 375 dan total interaksinya ada di 2.000. Sedangkan konten 2 mendapatkan total tayangan 40.000, total like-nya ada di 480 dan total interaksinya di 1.800 dengan biaya iklan yang sama 250.000. Kita bisa lihat di tabel sebelahnya. Kemudian ada analisisnya. Di konten 1 kita mendapatkan CTR 1,5%, CPC-nya 666, kemudian engagement rate-nya ada di 8%. Di konten 2 ada CTR-nya di 1,2%,
CPC-nya di Rp520, kemudian di engagement rate-nya ada di 4,5%. Dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwa konten satu itu lebih unggul untuk menarik orang karena CTR-nya lebih tinggi. Kemudian konten 2 itu lebih murah untuk mendapatkan traffic banyak, dilihat dari CPC-nya yang lebih rendah dari konten 1. Untuk engagement rate-nya konten 1 lebih banyak disimpan dan dibagikan daripada konten 2. Kesimpulan dari data metrik yang tadi, konten 1 memenangkan interaksinya dilihat dari engagement rate sebesar 8%, yang artinya ini audiens merasa konten edukasi ini berguna untuk mereka sehingga bisa disimpan dan dibagikan. Di konten 2 memenangkan CPC-nya lebih murah 520 dibandingkan konten 1 yang mendapatkan Rp666. Hasil eksperimennya, jadi eksperimen itu menunjukkan bahwa tidak ada pemenang yang mutlak, melainkan keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Konten 1 menang hal dalam impression, kemudian konten 2 dia menang dalam hal CPC. Yang perlu di scale up adalah kita akan mencoba menggabungkan visual yang menarik ditambah dengan konten edukasi yang bertujuan untuk membuat CPC-nya turun di bawah 500, kemudian CTR-nya bisa naik di atas 1,5%. Alasannya adalah untuk menghilangkan kelemahan dari masing-masing konten yang barusan dan menggabungkan kekuatannya. Kita bisa lihat masalah di konten 1 tadi adalah memiliki interaksi tinggi, tapi CPC-nya itu cenderung mahal. Kemudian masalah di konten 2 adalah biaya kliknya murah, cuman orang cenderung hanya menonton tanpa ngeklik profilnya. Tujuan akhirnya adalah kita bisa mendapatkan formula konten yang paling efektif untuk menarik audiens, yaitu konten yang menarik secara visual dan sekaligus ada teks informatif di dalamnya. Jadi dalam eksperimen ini kita membuat konten yang baru berdasarkan dua konten sebelumnya, yaitu menggabungkan video visual yang menarik serta memasukkan edukasi di dalamnya. Jadi fungsinya ini untuk menguji apakah penambahan elemen teks pada visual mampu meningkatkan performa metrik. Dalam hal ini menurunkan CPC dan menaikkan CTR secara bersamaan. Kemudian prediksi perubahan metrik yang bisa kita capai, kita menargetkan lebih dari konten sebelumnya ada di 1,5 dan 1,2. Kita target lebih dari 1,8%, kemudian CPC-nya bisa di bawah Rp500 dan IR-nya pun lebih dari 6%. Sekian presentasi simulasi A/B testing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.